Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 11 Mei 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korin pasal 4 ayatnya yang ke-11. Demikianlah sabda Allah. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Kristus sumber kekuatan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah hamba Tuhan yang berdedikasi dan penuh integritas. Di depan Allah dan manusia, ia berusaha untuk hidup seotentik mungkin, seoriginal mungkin. Ia bukan bermaksud untuk membeberkan dosanya di depan umum, namun sebagai hamba Tuhan, ia berusaha hidup sebaik mungkin, menolak perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Paulus tidak mau berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Ia menyerahkan dirinya dan mempersilahkan orang lain mempertimbangkan dirinya di hadapan Allah. Sehingga kalaupun ada orang yang menjadi percaya dan menerima Kristus, itu bukan karena melihat kesempurnaan hidup Paulus, tetapi karena melihat Allahnya Paulus yang sanggup mengubahkan dan terus mengubahkan hidupnya menjadi semakin baik. Saudara di dalam Kristus, Paulus sadar dirinya bagaikan bejana tanah liat yang lemah dan gampang pecah. Paulus pernah ditindas namun tidak terjepit, pernah habis akal tetapi tidak putus asa, pernah dianiaya namun tidak ditinggal sendiri, pernah dihempaskan tetapi tidak binasa. Dalam kondisi ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa dirinya juga manusia biasa, sangat lemah, bisa disakiti dan gampang dihancurkan. Tetapi di dalam bejana tanah liat yang lemah ini tersimpan harta rohani yang sangat berharga. Begitu juga di dalam diri kita yang lemah, ada Allah, ada roh Allah yang tinggal. Kuasa dan kekuatan Allah dinyatakan melalui diri kita, anak-anaknya. Saudara di dalam Kristus, mari mengingat kembali peristiwa yang kita alami sepanjang hari. Mungkin saja kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan karena kita menyatakan atau melakukan kebenaran. Pasti kita kecewa, marah, dan sakit hati. Paulus menyatakan bahwa penderitaan menjadi bagian dari kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak membuat putus asa dan tidak ditinggalkan sendirian. Mengapa? Karena kekuatan dari Allah melimpah-limpah. Kekuatan dari Allah memampukan kita, setiap orang percaya, untuk menghadapi tantangan yang merupakan bagian dari proses pembentukan iman, untuk menjadikan pribadi yang kuat dan tangguh. Ibarat bejana tanah liat, melalui proses pembentukan yang menyakitkan, dibentuk, digeringkan, dan dibakar. Proses ini akan terus terjadi, dialami oleh orang yang percaya dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Proses ini akan membentuk kita jadi pribadi dengan iman yang kuat dan tangguh karena kekuatan Allah. Jangan menyerah untuk melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran, karena Kristus telah mati dan dibangkitkan Allah menjadi bagian kehidupan kita yang memampukan untuk menghadapi berbagai tantangan iman. Selamat menjalani hidup dengan iman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kasih-Mu besar dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk hari baru ini, terima kasih juga atas tuntunan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.